Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dinda Putri Rizky Amelia. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Adin, Kak Dinda juga boleh loh. Dengan nomor induk mahasiswa 120200504. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Agniatu Syukriati dengan nomor induk mahasiswa 12020050006. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Agni. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Anissa Nadia Silmi dengan NIM 12020050014. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Anissa. Pada video kali ini, kakak bersama teman-teman kakak akan membahas materi mengenai teorema Pythagoras. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas pada materi teorema Pythagoras ini? Oke, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, kita akan membahas sejarah, pengertian dan pembuktian dari teorema Pythagoras. Yang kedua ada triple Pythagoras. Yang ketiga menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Yang keempat segitiga khusus. Yang kelima penerapan teorema Pythagoras. Setelah mempelajari teorema Pythagoras ini, adik-adik diharapkan yang pertama itu dapat menentukan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui. Yang ketiga, mencari dan menghitung dengan cermat panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Yang keempat, merumuskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kelima, menemukan hubungan antara panjang sisi dengan segitiga siku-siku khusus. Yang keenam, menggunakan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Dan yang terakhir, menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang suci dan kita dipermudah untuk memahami dan mempelajarinya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah dan pengertian teorema Pythagoras. Nah, sebelum masuk pada materi teorema Pythagoras, yuk kita ulas sedikit sejarah Pythagoras ini. Nah, beliau adalah Pythagoras, penemu teorema Pythagoras ini. Pythagoras adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Sebagai filsuf, beliau mengajarkan kedamaian, transmigrasi jiwa atau reinkarnasi, berbudi luhur, dan berperilaku manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Pula, beliau mengenalkan konsep bilangan sebagai kebenaran dalam matematika, yang mana secara filosofis tidak hanya menjernihkan pikiran, tetapi memungkinkan pemahaman yang objektif tentang realitas. Nah, yang uniknya ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena beliau yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Nah, salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal sampai saat ini adalah teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras ini menyatakan
bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Nah, perlu adik-adik ingat ya bahwa teorema Pitagoras ini bunyinya kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, selanjutnya ada pembuktian teorema Pitagoras. Ya, terdapat 200 pembuktian. Terdapat lebih dari 200 pembuktian dari teorema Pitagoras. Nah, tetapi kakak akan mengambil salah satu dari banyaknya pembuktian teorema Pitagoras tadi ya. Oke, kakak akan membuktikan teorema Pitagoras ini menggunakan luas segitiga dan luas persegi. Misalkan di sini kakak memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik ya. 4 segitiga siku-siku yang identik. 1, 2, 3, 4. Nah, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga berbentuk persegi besar ya. Akan dibentuk sehingga membentuk persegi besar. Nah, sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-siku tersebut sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar ini. Nah, sudah diatur ya segitiga siku-sikunya. Nah, dan sehingga kita mendapatkan sisi C di dalam persegi besar ini. Ini ya, persegi yang berwarna abu-abu. Oke. Setelah kita mengatur tata letak dari sebelumnya, nah dapat kita peroleh gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita akan memperoleh bahwa luas persegi besar, ya luas persegi besar dibentuk oleh luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Adik-adik masih ingat kan rumus luas persegi itu apa? Ya, rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Dan rumus luas dari segitiga siku-siku ini adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Maka kita tuliskan seperti ini. Nah, sisi kali sisi sama dengan sisi dikali sisi ditambah 4 dikali 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, pada luas persegi besar yang ini, pada luas persegi besar mana sisi-sisinya? Ya, ini ya. Ini A, ini B. Ini juga begitu. Ini sisi A, ini sisi B. Semuanya juga begitu ya. Karena namanya juga persegi, berarti sisinya semua sama panjang, yaitu A tambah B. Nah, berarti kita dapatkan sisi dari luas persegi besar ini adalah A plus B kuadrat atau A plus B dikali A plus B. Lalu pada luas persegi kecil, nah ini sisi C, ini sisi C, sehingga kita dapatkan C kali C ya. Lalu ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Ini A, tingginya B. Begitupun segitiga yang ini. Ini A, ini B. Ini alasnya, ini tinggi. Ini alas, ini tinggi. Nah, sudah kita tuliskan ya. A plus B dikali A plus B sama dengan C kali C ditambah 4 1/2 kali alas kali tinggi. Ininya ini ya, B. Oke. Lalu kita hitung
A plus B dikali A plus B. Masih ingat ya aljabar? Oke, sehingga kita peroleh dari perhitungan aljabar itu kita peroleh nih A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kali C menjadi C kuadrat ditambah 4 kali setengah ya 2 A kali B AB 2 kali AB 2AB. Nah, sehingga kita peroleh A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Di sebelah kiri ada 2AB, di sebelah kanan ada 2AB, maka bisa kita matikan. Kenapa bisa? Ada yang tahu? Oke, karena tandanya sama-sama positif. Tapi kalau salah satu tanda negatif, itu tidak bisa kita matikan ya. Oke, berarti sisanya tinggal A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Persamaannya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, agar adik-adik lebih memahami ya. Nah, bagaimana sih Kak cara menghitung sisi dari segitiga siku-siku? Oke, akan Kakak berikan contoh soal ya. Nah, di sini ada segitiga ABC, di mana bahwa sisi AC sudah diketahui yaitu 12 cm dan sisi BC sama dengan 5 cm. Lalu yang ditanyakan, berapakah panjang sisi AB? Oke, dapat kita jabarkan seperti ini ya. Nah, kita ingat dulu persamaan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini yang ditanyakan C kuadrat ini ya, yaitu hipotenusa, sisi miringnya. Sisi miringnya. Berarti AB kuadrat sama dengan AB. AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC-nya berapa? 12 cm. Kita kuadratkan. 12 kuadrat tambah BC-nya 5 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 12 kuadrat ya 144 ditambah 5 kuadrat 25, sehingga AB kuadrat sama dengan 169. AB sama dengan akar dari 169. Nah, AB sama dengan 13 cm. Jadi panjang sisi AB adalah 13 cm ya, 13 cm. Oke, paham ya adik-adik? Oke, nanti adik-adik coba lagi ya, banyak contoh soal yang lebih dari ini. Oke. Nah, selanjutnya ada triple Pythagoras. Adik-adik ada yang sudah tahu apa itu triple Pythagoras? Nah, materi selanjutnya yaitu triple Pythagoras. Oke, apakah adik-adik sudah membaca atau sudah mengetahuinya apa itu triple Pythagoras? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lainnya. Oke, kakak akan menguji triple Pythagoras ini dengan menguadratkan panjang hipotenusa atau sisi miring, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Oke, contohnya. Sebagai contoh, apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Oke, mari kita cek bersama-sama.
Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kita akan menguji triple Pythagoras ini dengan cara menghitung sisi miring atau hipotenusa C2 ditambah A kuadrat plus B kuadrat. Oke, sehingga dapat kita hasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa hipotenusa itu sisi miring, yakni sisi yang paling panjang. Nah, pada 3 bilangan ini sisi yang paling panjangnya adalah 5, ya. Berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat menghasilkan 25 sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. 25 sama dengan 9 tambah 16 berapa? 25. Maka terbukti bahwa 3, 4, dan 5 itu disebut sebagai triple Pythagoras karena keduanya karena jika kita sudah hitung bahwa dari perhitungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat memiliki nilai yang sama, maka 3, 4, dan 5 itu disebut sebagai triple Pythagoras. Misalnya jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, maka kita akan mendapatkan 15, 20, dan 25. Maka ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Nah, nanti materi triple Pythagoras ini akan dilanjutkan oleh teman kakak. Oke, semoga apa yang dapat kakak sampaikan adik-adik pahami ya. Nah, untuk lebih memahaminya, adik-adik terus mencoba latihan soalnya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut pembahasan kita tentang menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, sebelumnya kamu mengingatkan lagi mengenai pengertian triple Pythagoras. Nah, apa sih triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras yaitu kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar yang sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, itu udah disinggung dari pengertiannya bahwa kuadrat bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan. Maka kita misalkan kuadrat bilangan terbesar adalah C, kuadrat 2 bilangan itu yaitu A ditambah B. Maka sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk penerapannya pada segitiga, untuk menentukan sisi miring, tinggi, dan alas biasanya ada ketentuan atau rumusnya ya. Nah, sisi miring, untuk menentukan sisi miring yaitu penjumlahan dari tinggi dan alas. Untuk menentukan tinggi yaitu sisi miring dikurangi alas. Untuk menentukan alas, sisi miring dikurang tinggi. Seperti ini. Sisi miring sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Karena tadi kan udah disinggung bahwa sisi miring itu atau sisi terpanjangnya merupakan penjumlahan kedua bilangan lainnya. Nah, untuk menyatakannya kita pembuktian. Misalnya kita punya segitiga ABC, maka itu B ke C adalah A, C ke A adalah C, A ke B adalah B kecil. Nah, nilai C adalah A kuadrat ditambah B kuadrat itu sesuai dari pengertian tadi. Dan A merupakan pengurangan A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan nilai B adalah 2AB. Kita masukkan atau didistribusikan nilai dari A, B, dan C-nya. Nah, nilai A itu A kuadrat min B kuadrat dikuadratkan ditambah nilai B yang ini kita kuadratkan sama dengan C kuadrat yang ini kita kuadratkan juga.
Nah, nilai A kuadrat dikurang B kuadrat dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat buka kurung A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah buka kurung ini 2AB kali dengan 2AB 2AB sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini merupakan pengalian dari sini, atau A kuadrat dikali A kuadrat, lalu A kuadrat dikali B kuadrat, lalu ditambahkan dengan B kuadrat dikali A kuadrat, lalu B kuadrat dikali dengan B kuadrat. Ini pun sama hasilnya seperti itu. Ini hasilnya, yaitu A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat B ditambah B pangkat 4 ditambah 4A kuadrat B kuadrat. Karena hasilnya sama, maka pembuktian ini dikatakan benar atau terbukti. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui nilai A sama dengan 1 cm, nilai B 2 cm. Tentukan hubungan dan triple Pythagoras. Hubungan ini tuh merupakan untuk menentukan triple Pythagoras menjadi tipe Pythagoras. Kemudian diketahui nilai A, nilai B itu adalah nilai C, nilai A, ini nilai B. A kuadrat ditambah B kuadrat, sama kita distribusikan nilai A itu 1 kuadrat ditambah B kuadrat itu 4 ditambah 1 hasilnya 5, lalu 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 3, karena 4 dikurang 1 hasilnya 3. 2AB yaitu 2 dikali 1 dikali 2 hasilnya 4. Hubungannya itu sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu 5 kuadrat dari nilai C yang ini sama dengan nilai A kuadrat nilai yang ini ditambah B kuadrat atau ini 4 kuadrat. Jadi triple Pythagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Atau nilai A, B, dan C. Nah, gimana kalau misalkan nilainya kita ubah? Kita bisa, misalnya kita ubah nilai A-nya itu adalah 3, kita ubah B-nya itu 1. Maka untuk nilai C adalah A kuadrat atau 3 kuadrat 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Jadi hasilnya 10, 9 ditambah 1. Untuk nilai A yaitu 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 9 dikurang 1 itu 8. Lalu nilai B itu 2 dikali 3 dikali 1 hasilnya adalah 6. Jadi hubungannya adalah C kuadrat yaitu 10 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2.
Maka triple Pitagorasnya yaitu 6, 8, 10. Nah, kira-kira apabila nilainya diganti akan menghasilkan seperti ini. Jika nilai A-nya diganti 3, B-nya 1, A-nya 3, B-nya 2 gitu. Hubungannya itu tetap C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Triple Pitagorasnya itu menyusun dari 5 tambah 12 gitu. 3. Jadi 5, 12, 13. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga khusus. Nah, segitiga khusus itu merupakan segitiga siku-siku dengan dua sudut lain yang bernilai sama dan memiliki perbandingan besar sisi yang sama atau sebaliknya. Jenis-jenis segitiga itu ada segitiga khusus itu ada dua. Sebenarnya ada 3, cuman yang pelajari itu ada 2. Ada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, sudut 30 derajat dan 60 derajat itu merupakan segitiga siku-siku yang memiliki perbandingan antara sisi hadap sudutnya itu 30 derajat, sisi hadapan sudut 60 derajat, dan panjang sisi miringnya yaitu 1 berbanding 3 dan berbanding 2. Dan contoh soal, nah, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B dengan sudut ini siku-siku dengan sudut BAC sama dengan 30 derajat dan panjang AB adalah 15. Hitunglah panjang AC dan BC. Maka untuk menentukan panjang AC itu sama dengan AC per 1 AC per 1 karena ini 1, 2, akar 3 ya. Ini kan A ini 1, yang AC sama dengan 1 sama dengan 15 per akar 3. Ini dari sini. 15 akar 3. Jadi 15 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 itu karena untuk menghilangkan per ini agar tidak menjadi akar. Jadi 15 akar 3 per 3. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5 akar 3. Dan nilai AC. Untuk menentukan nilai BC yaitu BC per 2 karena yang 2 BC ini akar 3 ini 1 biar gampang. BC per 2 sama dengan 15 per akar 3 ini sama dengan BC dikali 2 dikali akar 3 itu 2 dikali 15 kali 15 per akar 3 harusnya salah. Jadi 30 per akar 3 agar pernya itu tidak akar bentuknya kita kalikan atau ini kita sederhanakan dulu kali 10 maka jadi 30 akar 3 per 3 jadi 10 akar 3. Maka panjang AB-nya 5 akar 3 dan panjang BC itu 10 akar 3. Yang kedua yaitu sudut 45 derajat dan 45 derajat. Maksudnya pada segitiga siku-siku itu memiliki perbandingan sisi di hadapan sudut 45 derajat dan sisi di hadapan sudut 45 derajat dan panjang sisi miring adalah 1 berbanding 1 dan berbanding 2. Kita akan contoh soal, misalnya ada panjang diagonal sebuah persegi yaitu 17 akar 2 cm, hitunglah keliling dan luasnya. Itu kan ditanya keliling dan luas persegi. Diketahui panjang diagonalnya adalah 17 cm.
Nah, untuk menentukan sisi, maka sisi per 1 sama dengan ini tuh 17, harusnya 17 akar 2 per akar 2. Nah, sisinya itu adalah 17. Sisinya adalah 17. Maka kelilingnya 4 dikali sisi. Maka 4 dikali ini 17. Hasilnya 4 kali 17 itu 68 cm. Nah, untuk menentukan luas sisi pangkat 2. Nah, itu 17 dikali 17 harusnya 289 cm kuadrat. Maka luas persegi luasnya itu adalah 68 cm dan keliling kebalik ya. Keliling 68 cm dan luas 189 cm pangkat 2. Halo adik-adik, bagaimana dengan materi teorema Pitagorasnya? Apakah adik-adik sudah paham? Semoga sudah paham ya. Karena di sini kakak akan menjelaskan tentang penerapan teorema Pitagoras. Nah, penerapan teorema Pitagoras ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penerapan teorema Pitagoras pada bidang datar. Yang kedua ada penerapan teorema Pitagoras pada bangunan. Dan yang ketiga, ada penerapan teorema Pitagoras pada permasalahan dasar. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penerapan teorema Pitagoras pada bidang datar. Nah, di sini kakak sudah menyediakan satu soal. Nah, soalnya itu tentukan jarak titik A dengan koordinat min 3,2 ke titik B dengan koordinat 6,4. Agar mempermudah menyelesaikan soal seperti ini, kita harus membuat sketsa pada diagram kartesiusnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya adik-adik sketsanya. Nah, pertama kita tentukan di mana sih titik A min 3,2 tuh. Nah, ternyata ada di sebelah sini ya. Kemudian titik B dengan koordinat 6,4 itu ada di sebelah sini. Terus kita buat garis. Nah, setelah kita buat garis, kita harus membuat sebuah sketsa di mana sketsa itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kakak kan itu buat sketsanya ke bawah ya. Apakah bisa kita membuat sketsanya ke atas? Misalkan ada di sebelah sini nih sudut siku-sikunya. Boleh ya, tentu saja boleh. Adik-adik terserah mau membuat sketsanya itu di atas garisnya atau di bawah garis miringnya gitu. Nah, namun di sini kakak di bawah garis miringnya ya. Nah, sudah ya kita bentuk sketsa segitiga siku-sikunya. Kemudian kita hitung nih berapa jarak titik A ke sudut siku-sikunya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tulis di sini ya 6 satuan. Kemudian jarak titik B ke sudut siku-sikunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tulis di sini 9 satuan. Nah, karena sekarang kita sudah punya sketsa segitiga siku-sikunya, maka kita dapat menentukan jarak antara A ke B, di mana A ke B ini sebagai sisi miring dari sketsa segitiga siku-siku ini. Nah, ada ingat
bahwa rumus teorema Pitagoras untuk menentukan sisi miring itu yaitu kuadratnya panjang sisi miring ini sama dengan kuadrat sisi ini ditambah kuadrat sisi yang ini ya. Nah, maka dapat kita tulis seperti ini. Nah, AB kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan 9 dan 6-nya menjadi 81 ditambah 36. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya jadi 117. Jadi AB kuadrat itu sama dengan 117. Berarti AB sama dengan akar 117. Nah, kalau adik-adik jawab sampai akar 117, apakah jawaban adik-adik sudah benar? Tentu saja ya, sudah benar. Namun, ketika kita mengerjakan soal, itu tergantung dari permintaan soal tersebut. Misalnya, kalau adik-adik mengerjakan soal PG, otomatis sudah ada pilihan gandanya. Nah, kita lihat di pilihannya apakah ada atau tidak akar 117. Kalau ada berarti sudah sampai sana mengerjakannya. Nah, kalau tidak ada berarti adik-adik harus menyederhanakan nih. Akar 117 itu berapa sih? Gimana cara menyederhanakan akar 117 ini? Nah, cara menyederhanakan akar itu dengan cara mengalihkan sebuah angka dengan angka yang lain di mana salah satu angkanya itu dapat diakarkan. Nah, contohnya seperti 117 ini. 117 itu dari hasil perkalian 9 kali 13, di mana angka 9 ini dapat kita akarkan menjadi 3, sehingga yang 13-nya ini nggak perlu diakarnya karena nggak bisa, jadi isinya itu 3 akar 13. Nah, jadi jarak dari titik A dengan titik koordinat min 3,2 ke titik B dengan koordinat 6,4 adalah 3 akar 13. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih di penerapan teorema Pitagoras pada bidang datar. Nah, di sini contoh soalnya itu berbentuk soal cerita. Soalnya yaitu sebuah persegi panjang ABCD memiliki lebar 10 cm. Di dalam persegi panjang tersebut terdapat segitiga siku-siku AOC yang diarsir. Titik O pada segitiga tersebut membagi dua lebar persegi panjang tersebut sama panjang. Panjang AO 13 cm dan tinggi segitiga tersebut sama dengan panjang perseginya. Tentukan luas bidang yang tidak diarsir. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, kita harus menggambar terlebih dahulu sketsanya agar kita dapat melihat dengan jelas bagaimana maksud dari soal tersebut. Nah, di soal dikatakan bahwa ada sebuah persegi panjang ABCD memiliki lebar 10 cm. Nah, kira-kira perseginya itu seperti ini, persegi panjangnya ya. Nah, di sini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian di dalam persegi panjang tersebut terdapat segitiga siku-siku AOC yang diarsir. Berarti segitiganya itu berada di sebelah kiri ya. Nah, titik O pada segitiga tersebut membagi dua lebar persegi panjang tersebut sama panjang. Berarti titik O itu bisa berada di sini atau di sini. Panjang AO itu 13 cm. Nah, dari panjang AO ini kita dapat mengetahui berarti segitiganya itu di sebelah mana. Nah, karena AO itu 13 cm, jadi kemungkinan AO itu dari sini ke sini, di mana AO-nya berada di sini. Karena kalau seandainya AO-nya itu berada di sini, berarti panjang AO-nya itu tidak sama dengan 13, karena dari sini ke sini itu adalah 5 cm, yaitu setengah dari lebarnya. Kemudian tinggi segitiga tersebut sama dengan panjang perseginya, berarti di sini ya. Nah, berarti segitiganya itu seperti ini. Kemudian tentukan luas bidang yang tidak diarsir.
Nah, sebelum kita menentukan luas bidang yang tidak diarsirnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa panjang atau tinggi AC. Tentunya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, masih ingatkah adik-adik bagaimana cara menentukan tinggi dari sebuah segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras? Yap, benar sekali. Nah, ditulisnya seperti ini ya. Jadi, AC kuadrat sama dengan AO kuadrat dikurangi CO kuadrat. Di mana AO kuadrat itu 13 kuadrat dan CO itu adalah 5, yaitu setengah dari lebarnya. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, 13 dikuadratkan itu 169 dan 5 dikuadratkan adalah 25. Berarti 169 dikurangi 25 itu adalah 144. Jadi AC kuadratnya itu adalah 144. Jadi AC sama dengan akar 144. Nah, akar dari 144 itu adalah 12. Kemudian setelah itu kita harus mencari luas persegi dan juga luas segitiganya agar kita dapat mengetahui berapa luas yang tidak diarsir atau luas ABOD. Nah, di sini kakak akan mencari terlebih dahulu luas segitiganya. Masih ingat rumus luas segitiga? Yap, benar sekali. Rumusnya itu seperti ini. Setengah dikali A dikali T, di mana alasnya itu adalah 5 cm dan T-nya atau tingginya itu adalah 12 cm. 5 kali 12, 60. Setengah kali 60, 30. Jadi luas segitiga AOC-nya itu adalah 30 cm. Kemudian kita tentukan luas persegi panjangnya atau luas ABCD, yaitu rumus luas persegi panjang tuh P kali L. Nah, P-nya itu 12 dan lebarnya itu 10. 12 kali 10, 120. Nah, baru sekarang kita akan menentukan luas ABOD atau luas yang tidak diarsir, yaitu caranya luas persegi panjang ini dikurangi luas segitiga ini. Nah, atau luas ABCD dikurangi luas AOC sama dengan 120 dikurangi 30. Hasilnya itu 90. Kesimpulannya, jadi luas bidang yang tidak diarsir atau ABOD itu adalah 90 cm kuadrat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penerapan teorema Pitagoras pada bangun ruang. Nah, bangun ruang itu banyak sekali ya adik-adik. Ada kerucut, ada balok, ada kubus, ada juga prisma, limas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kakak akan memberikan sebuah contoh soal mengenai kerucut. Tentukan soalnya itu, tentukan volume kerucut di bawah ini. Nah, kerucutnya seperti ini ya. Nah, di mana kerucut ini memiliki diameter alasnya 14 cm dan sisi miringnya itu 25 cm. Nah, masih ingat gak rumus volume kerucut itu apa? Ya, rumusnya itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk menentukan volume kerucut ini kita harus tahu terlebih dahulu berapa tinggi kerucut tersebut ya. Nah, caranya itu berarti yang ditanyakan itu kan AO ya. Berarti rumusnya itu AO kuadrat sama dengan AC kuadrat yang ini ya, berarti 25, yang 25 kuadrat dikurangi OC kuadrat, yaitu berarti setengah dari diameter atau jari-jarinya, yaitu 7. Nah, dapat ditulis seperti ini. Nah, jadi AO kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Kemudian dikuadratkan, AO kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49, hasilnya 576. Jadi AO sama dengan akar 576. Dan akar 576 itu hasilnya adalah 24. Nah, karena sekarang kita sudah mengetahui berapa tinggi kerucutnya, maka sekarang kita dapat menentukan volume kerucutnya. Mari
sini kita hitung bersama-sama. Nah, pertama kita masukkan dulu rumusnya ya, biar terlihat dengan jelas bahwa rumusnya itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, atau sama dengan sepertiga dikali V kali R kuadrat kali T. Nah, kita masukkan sepertiga, pi-nya berapa adik-adik? Ya, kita gunakan pi yang 22/7, karena 7 ini dapat habis dibagi 7. Jadi 22/7 dikali R kuadrat itu berarti jari-jarinya kan 7, berarti 7 dikali 7. Kemudian dikali tingginya ini 24. Nah, kemudian 7 dibagi 7 itu 1. 22 dibagi 1 berarti 22. Nah, jadi 1/3 dikali 22 dikali 7 dikali 24. Hasilnya itu 1232. Jadi volume kerucut di atas adalah 1232 cm kubik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai penerapan teorema Pythagoras pada permasalahan sehari-hari atau permasalahan nyata. Nah, di sini kakak sudah menyediakan contoh soal berupa soal cerita. Soalnya, Fadil berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 90 meter. Fadil melihat kapal A dan kapal B. Jarak Fadil ke kapal A 150 meter dan jarak Fadil ke kapal B 410 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus menentukan berapa sih jarak kapal A ke kapal B. Nah, jangan bingung dulu ya adik-adik. Kita ilustrasikan melalui sebuah gambar agar kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan mudah. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini telah kita ketahui bahwa Fadil itu berada di atas sebuah mercusuar, berarti F ini itu sebagai Fadil. Kemudian Fadil melihat kapal A. Nah, ini dan kapal B berarti yang ini ya. Karena tadi kapal A itu jaraknya 150 meter berarti lebih dekat, dan kapal B itu 410 meter berarti lebih jauh daripada kapal A. Dan tinggi mercusuarnya itu adalah 90 meter. Nah, dan ini tuh berada dalam satu garis antara alas mercusuar, kapal A dan kapal B. Nah, sekarang adik-adik perhatikan segitiga ACF. Nah, segitiga yang ini. Nah, segitiga ACF ini sudah diketahui ya, tingginya itu 90 meter dan sisi miringnya itu 150 meter. Nah, sekarang berarti yang belum diketahui itu adalah panjang dari A ke C. Nah, berarti untuk mencari panjang dari A ke C, masih ingat kan adik-adik rumusnya gimana? Ya, betul sekali. Berarti sisi miringnya dikurangi sisi tegaknya. Nah, dapat kita tulis seperti ini ya. Di sini kakak tulis terlebih dahulu rumus Pythagoras untuk sisi miringnya, yaitu AF kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CF kuadrat. Nah, kita masukkan ya. AF-nya itu tadi 150, AC-nya belum diketahui, dan CF-nya itu 90. Kemudian kita kuadratkan. 150 kuadrat itu menjadi 22.500 dan 90 kuadrat itu menjadi 8.100. Kemudian AC-nya kita pindahkan ke sini. Kenapa Kak? Karena kan mau dicari AC-nya. Nah, ini jadi 22.500 dikurangi 8.100. Kenapa jadi pengurangan? Kan tadi kakak juga sudah mengatakan bahwa rumus mencari CA itu adalah sisi miring, kuadrat sisi miringnya dikurangi kuadrat sisi tegaknya. Atau kalau secara simpelnya tuh kayak gini loh. Misalkan kakak punya angka 5. 5 itu bisa dari penjumlahan 3 dan 2. 5 itu sama dengan 3 tambah 2. Nah, berarti saat kita mau mencari tiganya atau mau mendapatkan tiganya dari angka-angka yang barusan, yang 5, 3, dan 2, berarti itu sama dengan 5 dikurangi 2 gitu. Nah, ini pun sama ya, berarti AC itu sama dengan 22.500 dikurangi 8.100.
hasilnya adalah 14.400. Jadi AC kuadrat itu 14.400. Maka AC sama dengan akar 14.400. Akar dari 14.400 adalah 120. Kemudian sekarang adik-adik perhatikan kembali di gambar, yaitu segitiga BCF. Nah, segitiga yang besar ini ya, BCF. Nah, yang ini. Kemudian yang belum diketahuinya itu adalah panjang BC. Karena panjang B dan BF-nya sudah diketahui 410 dan CF-nya itu 90. Kita masukkan rumus Pitagorasnya, yaitu dimana kalau kita mencari BF kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah CF kuadrat. Nah, BF itu tadi kan 410 ya, dan CF itu 90. Karena BC belum diketahui, jadi biarkan saja. Kemudian kita kuadratkan 410 menjadi 168.100 ya, sama dengan BC kuadrat ditambah kuadrat dari 90 adalah 8.100. Maka BC kuadrat itu sama dengan 168.100 dikurangi 8.100. Nah, hasilnya itu adalah 160.000. Berarti BC kuadrat itu 160.000. Nah, berarti kalau BC itu sama dengan akar dari 160.000, yaitu 400. Nah, sekarang kita udah tahu nih panjang BC berapa, yaitu 400. Nah, karena tadi di soal ingat bahwa yang ditanyakan itu adalah jarak kapal A dan kapal B, berarti jarak dari sini ke sini. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa jarak AC atau CA itu adalah 120, maka jarak BA ini adalah jarak BC dikurangi jarak AC. Nah, ditulis seperti ini ya. BC itu, BC ini itu sama dengan AC tambah AB. Nah, jadi sama dengan AC ini ditambah AB kan. Berarti masukkan dulu terlebih dahulu BC-nya tadi 400, kemudian AC-nya ini 120 dan AB-nya itu yang ditanyakan. Nah, berarti untuk mencari AB itu gimana? Ya, benar. Berarti 400 dikurangi 120, yaitu 280 meter. Jadi, jarak kapal A ke kapal B adalah 280 meter. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kakak. Sebenarnya masih banyak contoh dan tipe soal dari penerapan teorema Pitagoras ini. Agar adik-adik lebih memahami mengenai penerapan teorema Pitagoras ini, adik-adik bisa mencari contoh-contoh soal dan juga soal-soal untuk adik-adik kerjakan, agar adik-adik lebih pandai dan lebih memahami bagaimana cara mengerjakan soal mengenai Pitagoras ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah, pembahasan tentang Pitagoras telah selesai kita bahas. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasannya. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu berdoa, belajar, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.